Oke, kita mulai live malam hari ini. Sebelumnya aku pin dulu ada informasi seminar di hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Daftarnya di emvast.id_live. Yuk kita mulai ya. Ada beberapa yang bahas BMRI turun, Sido. Apa yang kamu dengar kadang-kadang bukan kenyataan. Apa yang kamu lihat kadang-kadang bukan kenyataan. Yang paling bisa dipercaya adalah chart. Kalau bisa baca chart, kalau nggak bisa ya malah kadang-kadang jadi bingung juga. Ngebaca chart dan ngebaca siklus sebenarnya ya, bukan cuma ngebaca chartnya aja. Mari kita mulai yang pertama dari IHSG dulu yuk. IHSG-nya kemarin kan potensial membentuk pattern cup and handle yang di TokTok. Aku kasih lihat chartnya di Igo ya, karena aku nggak boleh kasih lihat chart di TokTok ntar kena ban ya. Jadi ini potensial cup and handle, tapi kok turun kayak gini sih? Waduh, do you see another pattern here? Lihat nggak pattern yang lain di sini? Lihat nggak pattern yang lain di sini apa? Ini potensial membentuk pattern apa nih kalau kayak gini? Wah, ini jadi dua macam nih. Dua view nih, ada yang bilang ini mau ngebentuk pattern cup with handle loh, tapi ini kok kayak gini ya, ini potensial membentuk double tops. Kalau double tops tanda mau turun dong. Kalau double topsnya segitu, seandainya breakdown 7224 bisa menuju ke 7100. Wah, terus gimana dong? Wait, oke, sekarang sebelum aku jawab tentang IHSG-nya, aku mau kasih lihat kalian ini, yang satu ini dulu nih. Elsa apa Java ya, Java. Mari kita lihat Java. Ya, jadi aku kasih contoh di sini. Ini sebelum breakout, Javanya juga sideways. Jadi ada kemungkinan sih si IHSG ini dia sideways dulu, baru kemudian breakout. Ada kemungkinan nggak dia breakdown dari 7222? Bisa juga. Jadi intinya satu pattern itu terkonfirmasi jika dia sudah breakout ataupun breakdown ya. Jadi nanti bakalan membentuk cup and handle atau membentuk double top sebenarnya terkonfirmasi jika dia ada breakdown dari 7222 atau breakout dari 7335 atau 7340 gitu ya. Nah, terus hari ini lagi pada bingung nih, BMRI turun banget, BMRI jatuh ambrol gitu ya. Sebenarnya gimana sih apa yang terjadi hari ini sih? Hari ini tuh market value-nya, let me check. Tanggal 24 bener ya. Market value 7,3 triliun rupiah. Terus di pasar reguler cuma 6,4 triliun dan banyak transaksi di BMRI, BBRI dan TLKM. Pasar negosiasi 631 miliar di di BBRI, MSIN dan SMMA. Nah, terus sekarang kita lihat hari ini asingnya net sell atau net buy. Ternyata asing net sell sebesar 623,32 miliar, 600-an miliar. Dan saham yang paling banyak dijual asing memang saham BMRI ya, sebanyak net sell-nya 287,4 miliar, BBRI-nya 179,9 miliar, TLKM 106,5 miliar, BBNI 35 miliar, dan UNTR 18,5 miliar. Nah, aku akan bahas BMRI gimana karena banyak yang nanyain. Diana Simbolon nanya, Miss filternya apa ya, wajahnya kok merah banget? Make up aku hari ini agak merah. Diana Simbolon, Miss, apakah dengan membaca chart IHSG jadi bisa memprediksi chart emiten? Enggak sih, bukannya justru sebaliknya, di mana saham-saham emiten yang bentuk IHSG? Very good question Diana, ini benar banget. Jadi kalau saham-saham yang kapitalisasi gede itu yang membentuk IHSG. Nah, jadi kalau kita bahas IHSG itu sebenarnya nggak ngefek ke saham-saham yang second liner. Itu benar banget sih. Maka dari itu kamu sebenarnya trading saham tuh nggak perlu melulu ngeliatin IHSG terus, tapi IHSG itu bisa menjadi satu tolok ukur utama yang ngasih tahu kita sebenarnya pergerakan market secara garis besar gimana. Agak-agak kurang akurat sejak ada brand dan juga Bayan Resources, big caps yang ya begitulah masuk jadi saham yang berkapitalisasi besar, termasuk saham-saham teknologi. Jadi sebenarnya saat ini kalau bicara tentang perusahaan yang market cap-nya gede dan fundamentalnya very strong, IHSG tuh
relate dengan perusahaan perbankan besar. Tapi intinya sih sebenarnya nggak perlu terlalu diperhatikan. That's good question dan aku setuju sama kamu. Oke? Ada sentimen apa hari ini? Nggak ada sentimen apa-apa, cuman nunggu Amerika. Ini akan ada data PMI flash Amerika jam 8.45 nanti ya. Jadi indeks PMI Amerika ya, manufaktur ini menunjukkan satu indikator ekonomi di atas 50 itu ekspansi, di bawah 50 itu kontraksi. Nah, terus kalau saat ini PMI flash Amerika diperkirakan tuh turun dikit dari 54,8 jadi 54,7. Tapi masih di atas angka 50. Jadi sebenarnya masih bagus, yang ditunggu itu. Sekarang kita lihat saham BMRI ya. Siapa yang punya BMRI boleh absen, yang di Tok-Tok di Igoy ada chartnya. Boleh absen, tulis di sini BMRI untung atau rugi. Ada yang punya BMRI di sini, BMRI-nya hari ini gap down. Masih normal nggak turunnya si BMRI ini ya? Udah naik 20% dari bottomnya. Kalau ditarik garis, ini garis tren naik. Ya, untung atau rugi kalian? Ini garis channel, sebenarnya masih normal. Kalau sampai per hari ini masih normal. Bahkan BMRI ini expected jika ada koreksi sampai ke 6275, ini harapan orang-orang yang nggak dapat barang sih, 6275. Harapan orang-orang yang nggak dapat barang. Terus kalau kamu punya, biarin aja, nggak nyangkut kok, tenang aja lah, tenang aja. Feni Herawati masih cuan 20%. Nah, silahkan diputuskan mau trading atau mau investing. Karena kalau menurutku mau investing cuan 20%, oke. Boleh tuh buat investing Feni, tapi kalau buat trading boleh juga lah, buat pemula mau trading boleh juga. Yang jelas mesti harus tetap ada investingnya ya. Wah, ini ada yang punya BMRI angkatan 5775. Oke. Terus sekarang aku mau bahas BBRI yang rame ya. Kemarin sempat rame banget dan sampai sekarang pun konten BBRI aku tuh masih lumayan viral, padahal ya very simple banget waktu itu. Nah, perhatikan, aku bersihin gambarnya. Perhatikan, masih ingat nggak chartnya IHSG Composite tadi yang aku bahas? IHSG ya, bentuknya kayak gimana nih? Ting ting ting, bentuknya kayak gini kan, kayak ada dot topnya ya, kayak ada double top ya. Perhatikan, ini saham BBRI. Nah, siapa punya BRI? Coba tulis BBRI. Halo Yulita, selamat malam. Yang di Tok-Tok aku lagi di Igoy sharing chatnya, Shopper 88, thank you udah nonton lagi. Oke, Novi ke Igoy ya, aku lagi review market gimana, oke? Diikutin aja, nanti kamu bakalan tahu kok mana yang potensial, mana yang menarik, mana yang enggak. Dan feel free bertanya ya, tadi ada yang bilang, katanya ini bagus kok turun gitu, oke. Ada yang punya BRI, tenang aja, tenangkan hatimu kawan-kawan. Wah, tapi ini double top loh, nanti kalau jatuh gimana? Ya wes, jatuh nggak apa-apa. Jatuh aja. Kalau jatuh sampai 4.600 itu yang ditunggu teman-teman yang belum punya barang. Cut loss nggak? Gak usah lah. Cuman BRI, BMRI, BCA aja, BNI yang saya bilang gak usah cut loss lah, cut loss buang duit. Kalau teman-teman ada beli di atas di 49, which is sebenarnya 49 kemarin aku nggak saranin beli di situ. Tapi ya udah, biarin aja lah. Ini MGZLI bilang jatuh beli lagi kalau punya duit. Karena kemarin pas aku bikin konten tentang BRI yang lucu, pada bilang di 4.100 pas lagi gak punya duit, pas di 49 lagi punya duit, jadi belinya di 49. Gak apa-apa kok. Kalian tidak usah merasa salah atau merasa takut kalau BMRI atau BBRI-nya turun. That's okay, still okay. Terus BBCA bagaimana? By the way, BRI baru saja mendapatkan penghargaan lagi ya. Penghargaan dari siapa? Kemarin aku udah bahas loh. Let me check ya. Penghargaan dari cek dulu. Setelah dari Forbes, dia dapat penghargaan dari Finance Asia untuk manajemennya, lalu dapat penghargaan lagi dari The Banker sebagai bank nomor 1 di Indonesia dan 110 secara global. Dinilai dari banyak parameter kayak dari modal, aset, profit sebelum pajak, capital asset ratio, return on capital, return on asset, and macam-macam, banyak ya. Dan sebelumnya juga dapat penghargaan dari Fortune, bener nih, dari Fortune.
BRI jadi nomor 1 juga. Nah aku nggak tahu deh dia bisa dapetin nomor satu gitu gimana, atau dia rajin ikut kayak gini ya. Jadi anyway, nggak usah takut. Terus BCA juga sama, aku nggak akan lama bahas big banks, intinya gak usah takut lah. Apakah akan nutup gap di 4.500 agak susah ya, tapi kalau sampai dikasih di situ ya that's okay. BCA saham gampang naik susah turun, kalau BRI udah membentuk double top, BCA-nya gak turun-turun. Oke, yang di TokTok ke Ikoy ada chartnya ya. Terus Bank China collapse sudah bahas kah? Pengaruhnya ke Indo gimana? Belum dibahas ya. Sebenarnya kata collapse itu agak-agak perlu dikaji ulang lagi sebenarnya ya. Karena di China lagi turunin suku bunga, itu justru impactnya bagus buat Indonesia juga gitu. Nah, perhatikan di sini ya, ini BCA dia apakah akan turun sampai ke 98? Agak susah ya turun sampai ke 98, mungkin ke 99. Kalau ada pun di 98 ya nggak usah takut lah, bahkan sampai 95 pun nggak usah takut ya. Oke, terus Putri Rawati dia bilang harga saham BCA kayak berat badannya, gampang naik susah turun loh. Hati-hati loh ngomong kayak gitu. Sejak saya ngomong kayak gitu berat badan saya juga naik terus. Akhirnya saya nggak mau lagi ngomong begitu. Jadi rajin olahraga sekarang. Alasan turunin bunga mendadak ya karena bank collapse. Sebenarnya dari dulu banyak berita-berita negatif kayak Evergrande dan sebagainya. Cuman nggak perlu terlalu khawatir juga, nggak perlu terlalu takut juga. Mata dunia masih tertuju pada suku bunga Amerika yang bakalan diturunkan, dan juga pada pemilihan presiden di Amerika ya. Kalau versi lucunya The Simpsons, Kamala Harris yang menang, tapi kalau versi investor ngelihat Donald Trump yang menang. Kalau Donald Trump menang, dia tuh lebih suka kendaraan bensin, ceritanya bahasa gampangnya gitu, dibandingkan dengan EV atau dibandingkan dengan EBT, energi baru terbarukan. Nah itu bakalan bagus untuk sektor komoditas sebenarnya. Kemudian yang kedua, dia bakalan ada meningkatkan tarif cukai untuk barang-barang dari China, sehingga ini akan memicu perang dagang lagi. Nggak ada perang-perangan, gimana sih perang dagang naikin cukai. Ini agak-agak mengganggu atau memberatkan perusahaan yang di China sebenarnya, dan itu akan impactnya negatif ke Indonesia kalau dilihat secara langsung seperti itu. Nah, apakah dengan jor-jorannya Donald Trump ini di bisnis ya, dan apakah dan di perang tarif ini akan meningkatkan inflasi? Karena kalau tarifnya tinggi, maka beban dari perusahaan itu sendiri juga tinggi, sehingga ada potensi perusahaan-perusahaan di Amerika tuh bakalan naikin harga dari barang-barangnya dia, karena kan misalkan mereka impor dari China juga jadi mahal gitu kan. Nah, kalau sampai dinaikin harga barangnya, bisa terjadi inflasi kah? Bisa terjadi inflasi. Cuman sebenarnya komponen atau faktor yang membentuk inflasi ini banyak. Buktinya waktu Donald Trump menjabat jadi presiden, waktu itu inflasinya nggak sampai kencang banget. Nah, beberapa waktu belakangan ini inflasi itu kan lumayan kencang sampai didedam sebenarnya gara-gara COVID, karena kebijakan moneter dan fiskal dari Amerika dan juga The Fed yang jor-joran supaya tidak terjadi seperti tahun 2008. Waktu itu tidak terjadi krisis, langsung antisipasinya cetak uang banyak-banyak, dan waktu itu langsung naikin waktu itu langsung turunin suku bunga jadi 0 gitu ya. Jadi bener-bener langsung uang beredarnya banyak, makanya saham naik, kripto juga naik gitu, inflasi juga naik. Karena uang beredar banyak, pertumbuhan ekonomi nggak ada, jadi stagflasi. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir sih kalau Donald Trump jadi presiden, belum tentu akan menimbulkan inflasi juga yang sebenarnya selama ini berusaha ditekan oleh The Fed gitu. Karena dulu-dulu juga nggak terlalu tinggi inflasinya. Secara logika bikin inflasi, tapi ada banyak faktor lah, oke ya. Terus kemudian kita akan lihat saham Trump harus menang, terlalu promo EBT itu gak wajar kata Robbie Williams. Kayaknya bakalan bisa menang sih, ini penggantinya Biden aja belum ada, brandingnya belum ini. Oke, aku akan bahas saham dari sektor teknologi. Kan pada penasaran, kemarin katanya bagus kok turun. Nah, jadi teman-teman, aku mau kasih lihat nih, bagus nggak bagus tuh kacamatanya gimana sih. You have to understand kenapa. The why itu sangat penting. Yang di TokTok ke Ikoy biar bisa lihat chatnya ya. Oke, thank you Gurif yang baru follow aku di TokTok. Ya, kita lihat ya. Kita lihat Arto. Arto ini masih bagus nggak sih? Jangan-jangan hari ini udah jadi nggak bagus. Kalau jadi nggak bagus kita kasih tahu juga sih.
ya. Jadi sebenarnya bagus nggak bagus itu dilihat dari mana gitu loh. Nah, kalau dilihat dari pattern chartnya buat Arto ini ya, perhatikan. Aku matiin komennya sebentar. Yang di TokTok ke Igoy biar bisa lihat chartnya ya. Ini kemarin breakout dengan volume transaksi tinggi. Nah, you have to understand the why. Kemudian di 18 Juli, 17 Juli, terus kemudian di tanggal 28 Juni ini ada naik dengan volume transaksi tinggi sehingga ini menunjukkan ada tanda akumulasi. Oke, terus hari ini bentar ya. Oke, hari ini ya teman-teman bisa perhatikan dia tuh turun, volume transaksinya lumayan gede sih. Tapi kalau diperhatikan dari supportnya dari level 2410 ini sebenarnya belum breakdown ya, ini sebenarnya belum breakdown. Nah, terus kalau yang teman-teman yang trading jangka pendek ini sebenarnya udah agak-agak rawan sih untuk jualan atau untuk take profit atau BEP. Tapi kalau buat jangka menengah sebenarnya masih bisa ya. Jadi masih bisa di hold karena dia belum breakdown. Oke, jadi udah pahamkah yang di Arto ya? Jadi kenapa sih kemarin dibilang menarik? Jadi kamu mesti tahu caranya, tahu dasarnya. Menariknya tuh untuk time frame berapa lama. Kalau time frame untuk jangka menengah ya turun sekali 2 kali sehari 2 hari itu wajar. Justru kalau malah naik terus yang model kayak VC kemarin atau model kayak MMN itu malah nggak ada pijakannya, nggak ada sideways-nya buat teman-teman retail. Oke? Paham nggak? Oke, untung nggak beli. Terus ternyata misalkan besoknya naik ya, misalkan besoknya naik. Jadi gimana dong? Yang hari ini bilang untung nggak beli, waduh besok naik, waduh tahu gitu kemarin beli. Jadi jangan hanya fokusnya itu jangka pendek atau naik turunnya harian aja. Kita ngelihat candle daily itu untuk jangka menengah gitu loh. Untuk swing trading beberapa hari atau jangka menengah bisa untuk beberapa bulan ke depan. Oke ya? Miss, maaf, chart digunakan harian atau mingguan. Kalau kamu mau trading jangka menengah, itu kita pakainya chart harian, tapi bukan dilihat satu candle, kita ngelihat pattern. Ke Igo ya teman-teman yang di TokTok. Jadi contoh kayak Arto ini, Arto tuh aku bahas dari patternnya tuh dari bulan April loh, April 2024. Jadi kalau dilihat di sini ini patternnya dari April 2024, potensial membentuk inverse head and shoulders dan memang udah breakout gitu. Ini dari April 2024 ya. Nah, terus contoh lagi nih sektor teknologi apa nih misalnya, MTech nih, MTech teknologi gimana? Makanya mending FOMO BBRI daripada FOMO brand kata Yoi Joha. Oke. Mari kita lihat ya contoh yang lain lagi nih. Ini MTech ya, hari ini turun. Nah, memang saham yang menarik gak boleh turun. Dalam perjalanannya naik menuju tren naiknya ya, beberapa saham pasti akan ada normal correction ya. Jadi bagaimana tahu normal correction atau enggak? Sebenarnya kita lihat dari volume transaksinya dan juga apakah dia udah breakdown dari supportnya. Perhatikan untuk MTech di sini membentuk pattern double bottom gede gitu. Bahkan kalau dilihat di weekly dan di monthly pun ini juga kelihatan banget double bottom gede ya. Jadi double bottom gede di sini resistance-nya di 454. Nah, seperti yang kemarin saya bahas, si BBYB MTech ini dia lagi sideways dalam rentang waktu kecil sekitaran 420 sampai 454. Yang di TokTok ke Igoy biar bisa lihat chart ya. Halo Dealova. Henry Mul, halo, thank you udah tanya ya, aku tampung dulu pertanyaanmu. Oke, ya, jadi perhatikan di sini, dia sideways antara 422 sampai 454. Nah, sideways itu artinya apa? Sideways itu artinya dia bergerak zigzag arahnya ke samping. Maka dari itu kemarin kita beli di support minornya di dekat 424 ya, sekitar 424 sampai 440 ya. Kan dia zigzagnya antara 424 sampai 450. Nah, kalau dia breakout atau naik dari 450 atau 454 sekitaran inilah,
breakout dari situ baru deh trennya berubah dari sideways menjadi uptrend. Jadi sangat wajar sekali buat si Arto, MTech atau saham-saham sektor teknologi yang dia baru berjuang untuk beralih dari tren sideways di bawah di stage 1 untuk naik menuju tren naiknya ke Igoy biar bisa lihat chart ya yang di TokTok. Oke. Jadi perhatikan MTech ini kan downtrend tadinya. Terus kemudian di April sama kayak si apa tadi Arto, kita ngelihatnya tuh dari April. Kebetulan patternnya dua-duanya terbentuk dari April. Dan dari April si Arto tuh inverse head and shoulders, sedangkan si MTech ini dia membentuk double bottom gitu. Dan kita nunggu sebenarnya sekarang ini belum breakout, kita tuh lagi nyolong start kemarin ya, menunggu breakoutnya. Nah kalau gagal breakout gimana? As simple as kita cut loss atau batasi resiko kayak gitu ya. Oke teman-teman yang di TokTok ke Igoy untuk lihat chartnya. Asih boleh nggak sekarang sih sebentar? Jadi paham nggak untuk saham MTech itu tadi teman-teman semuanya? Oke. Cek hari ini BRPT palu kebalik. Palu kebalik. Oke. Properti Miss Julian. Oke. Tania SMRA. Bentar ya. Batu bara gak usah dibahas ya. Aku agak bosan karena view-nya masih sama kayak kemarin dan hari ini turun. Normal correction ya, jadi kemarin kita antisipasi turun, hari ini turun, it's normal, just normal correction aja. Yuk kita lihat Sumarecon yuk, cakep loh chartnya Sumarecon, lihat di Igoy aku ya yang di TokTok ya. Oke. Mari kita lihat Sumarecon ya, tadi pagi kita tuh ada live trading bareng di M-Trade. Nah terus kita udah kasih tahu nih bentuknya tuh pennant, jangan dikejar gitu loh. Karena waktu itu tadi pagi baru opening ya, kita bilang jangan dikejar. Nah siangnya ada koreksi nih, normal correction sampai level 570. Sebenarnya tadi level buy kita cuma sampai 570, kita naikin ke 580 masih dapat lah ya gitu. Dan hari ini tadi sebenarnya Sumarecon breakout pennant dengan volume transaksi tinggi, terus balik lagi ini masih breakout nggak sih? Masih sih breakout dikit aja. Lihat di Igoy, lihat di Igoy ya teman-teman ya. Nah terus ini kalau breakout pennant kira-kira dia projectionnya bisa sampai ke level berapa ya? Bisa ke 660, 635 sampai 660-an. Jadi 635 sampai 660. Oke. 635 sampai 660 masih jauh dong. Kira-kira cuannya bisa berapa banyak nih? Namanya aja projection ya, nggak bisa 100% pas, kadang-kadang bisa lebih, kadang bisa kurang, sekitaran 10%-an sampai dengan 13 atau 15%-an. Rentang waktu berapa lama? Rentang waktu kurang dari 1 bulan. Perhatikan di sini ada earnings day ya pada tanggal berapa nih? Sebentar, let me check. Sekitaran di akhir Juli nanti, di akhir Juli. Ya, terus SMRA kabarnya gimana dibandingkan dengan teman-teman properti yang lainnya? SMRA sebenarnya retracementnya paling bagus. Nah, terus aku mau update lagi untuk saham properti yang lain. Di sini ada Pani itu Pandai Indah Kapuk 2 TBK yang di TokTok ke Igoy yuk biar bisa lihat chartnya. Pani tadi juga ada retracement lumayan dalam sih, lumayan oke. Cuman Pani ini kita buat trading aja dan mesti harus siap pembatasan resiko. Buat Pani menurutku resikonya lumayan gede, buat trading lebih gede karena dia lebih fluktuatif ya. Oke, nah terus Pani ini dia pertumbuhannya secara fundamental paling tinggi secara tahunan itu naik 190%. Marketing salesnya Pani itu Pantai Indah Kapuk 2. Siapa punya Pani di sini? Wait and see dulu, jangan beli dulu hari ini, jatuhnya lumayan gede volumenya. Chartnya Pani agak beda dibandingkan
SMRA dan teman-teman properti lainnya. Kalau SMRA jatuh volume kecil, tadi ada breakout volume gede. Hari ini Pani tuh, jadi Pani 3 hari terakhir tuh jatuh volumenya semakin membesar gitu. Siapa punya Pani tulis di sini, Pani yang di tok-tok ke Igoi biar bisa lihat chart. Nah, marketing salesnya tuh naik 190,7% secara tahunan maupun kuartalan tuh naik 23%. Itu paling kencang dibandingkan teman-teman properti lainnya. Tapi valuasinya dia juga paling tinggi. Nah, investor gede ngelihat valuasi. Mereka kalau ngelihat valuasinya tinggi banget, mereka juga akan berhati-hati saat masuk ke sini ya. Konkret yang punya Pani dari modal bawah, jangan terlalu banyak nambah di atas ya. Oke, terus kenapa Pani bisa cuannya bisa banyak banget marketing salesnya? Karena peningkatan luas lahan pasca akuisisinya dia, yaitu naik yang lumayan signifikan. Terus Pani itu juga udah ngedeketin targetnya dia di 2024 sekitaran 60%. Nah, kita perhatikan juga SMRA ini gimana kabarnya. Aku nggak ngepom-pom Pani by the way ya. Disclaimer teman-teman, aku balik lagi ke Sumarekon ya. Ini SMRA ini dia menjadi emiten dengan kontribusi insentif PPN DTP terbesar dalam marketing salesnya. Nah, kalau kita perhatiin 61% dari total marketing sales SMRA itu dikontribusi dari produk yang memenuhi syarat insentif. Oke ya, terus kalau bingung nggak usah dipikirin, intinya teknikalnya oke. BSDE gimana? Tadi BSDE lagi false breakout kah? Thank you yang ngasih gift di tok-tok. Kalau mau ngeliat chartnya ke Igoi ya. Oke, terus perhatikan di sini BSDE tadi breakout. Nah, tadi breakout terus kita bilang gak usah dikejar. Beneran dia turun kan, turun merah kayak gini. Jadi wait and see dulu untuk BSDE-nya, patternnya flag tapi flagnya merah. Ya, jadi wait and see dulu aja. Kenapa SMRA? Karena SMRA udah turun ya. Ini Pakuan juga tadi breakout, ini balik lagi ke masa sideways-nya. Kita trading jangka pendek yang tadi kita baru masuk untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka menengahnya M-Trade udah ada modal yang lebih bawah. Bentar ya. Ting tunggu muter kenapa lama sekali? Ayolah. Udah pakai info lain aja lah, lama banget. Sekitaran 7%-an kalau jangka menengahnya M-Trade. Oke, terus Bluebird. Mari kita lihat Bluebird. Bluebird-nya tadi pagi dibahas di morning briefing M-Trade. Kita bahas, bagus nih, bakalan naik nih. Cuman likuiditasnya tuh kecil banget. Kalau dilihat tadi likuiditasnya Bluebird ini, satu floornya itu sekitaran 80 jutaan, 100, 200 juta paling gede. Nah, masa kita mau review untuk likuiditas segitu ya? Jadi nanti bisa-bisa kita punya member bisa masuk, gak bisa keluar, bisa beli, gak bisa jual, kan kaya-kaya semua. Oke, Intan, thank you udah follow. Yang di Igoi ada chartnya. Nah, aku nggak tahu kalian punya Bluebird nggak. Kalau punya Bluebird tulis aja punya. Intinya yang nggak punya jangan dikejar, jangan FOMO. Dan kalau kamu masuk di sini mesti harus dalam tanda kutip tuh sopan, tahu diri. Jangan beli lebih gede dari the whale. The whale-nya ya ini likuiditasnya istilah kata tuh ngeserengnya tuh cuman puluhan juta sampai 200 jutaan gitu. Belum tentu emitennya, mungkin bisa orang lain. Nah, jadi kamu kaya, kamu jangan langsung masuk sekali 1M, bahkan 500 juta masuk aja tuh menurut aku udah gede buat di sini, karena kan yang masuk banyak orang, bukan cuman kamu. Nah, ini udah dia naik 7%-an, besok masih bisa naik. Bluebird masih bisa naik sampai 1750. Jadi intinya kalau kamu ngikutin aku terus tiap hari, kamu bakalan tahu bahwa beli saham itu tidak hanya memikirkan saham harga naik. Jadi yang dipikirkan bukan hanya harga naik. Likuiditas diperhatikan. Likuiditas itu berapa banyak orang yang berminat terhadap saham itu, baik untuk beli maupun jual. Apakah rame atau enggak? Kalau enggak rame, mau jualan ya susah gitu loh. Terus kemudian kalau memperhatikan faktor yang lain ya
ngeliatin dia tuh naiknya dengan volume atau enggak, kira-kira kayak gitu. Kalau naiknya nggak ada volume bisa terjadi, bisa jadi itu markup atau tipuan aja naiknya. Yang di TokTok just following me, thank you. Bonbon, thank you. I Frozen, thank you. Yerlin, thank you. Ke Igoy biar bisa lihat chart yuk. Oke, termute, really? Dengar suaraku nggak? Thank you Wenamo Naisastro. Suara hilang, aman kali? Ada kok. Oh, bingung saya. Oke, a good question, wonderful, I like this question. Aku ditanyain pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh, jangan nanyanya saham doang. Gimana cara biar gak FOMO saat breakout ya? Biar gak FOMO gitu loh. Biar gak FOMO. Satu, jangan FOMO pas lagi market buka. Kalau jam 9 pagi market buka, itu biasanya harga saham tuh baru pembentukan gitu loh. Terus yang kedua, ngikutin rentang buy-nya M-Trade, paling enggak di max buy-nya. Kalau max buy-nya udah ketinggian, kamu antri aja lah di max buy-nya itu. Dapat ya udah, enggak ya nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau kamu nggak ikut M-Trade, kamu harus ngerti banget ilmu analisis tuh gimana. Ya, jadi biar nggak belinya tuh di atas terus gitu loh. Tapi sesekali nih ya yang namanya menunggu konfirmasi, seandainya kamu beli terus ada breakout terus turun dikit, beda 1 atau 2 atau 3 tick, itu tidak perlu disesali. Yang penting dalam jangka menengahnya itu arah trennya potensi naik ya, nangkep ya. Jadi kalau pergerakan harian itu nggak perlu terlalu dipusingin. Antara naik turun tuh nggak perlu terlalu dipusingin. Kayak misalkan tadi di awal itu aku ada bahas tentang saham sektor teknologi. Kemarin aku bahas sektor teknologi, terus tadi ada yang nanya, kemarin katanya patternnya bagus, kok turun? Nah memang pattern bagus nggak boleh turun. Nah memang saham yang berbahaya misalnya saham gorengan yang likuiditasnya kecil nggak boleh naik. Jadi mindset saham bagus nggak bagus, saham bagus nggak boleh turun, saham yang riskan nggak boleh naik, nggak boleh naik, atau saham yang riskan selalu turun, itu salah gitu loh. Kadang kalau misalkan kamu udah beli dan ternyata turun dikit, selama patternnya untuk jangka menengahnya masih oke, so that's just fine ya. Tadi ada yang bilang biar nggak takut, kamu mesti ngerti technical. Sebenarnya bukan cuma sekedar technical, tapi bagaimana membaca siklus dengan ilmu super trader. Karena banyak orang salah membaca technical ya, jadi pattern-pattern tentu dikira ini bagus, padahal sebenarnya si market maker juga ngerti technical dan dia bikin pattern yang seperti itu untuk mengelabui teman-teman yang teknikalnya tuh baru basic-basic gitu. Tapi kalau kita yang udah lebih pengalaman, kita jadi lebih paham sebenarnya. Nah saya mau kasih contoh. Nah ini salah satu yang kita bahas di seminar Basic Super Trader kemarin sebenarnya. Ini adalah contoh dari pattern J atau pattern scallop. Pattern scallop itu kan pattern bullish ya. Nah ini kalau yang nggak paham pasti ngelihatnya wah ini scallop nih bagus nih masuk gitu. Padahal sebenarnya kita melihat di sini ini diawali dengan jatuh yang volume sangat gede. Ini tuh matters banget yang di TokTok ngelihat ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Nah ini sebenarnya kalau technical pemula nggak akan ngerti, karena yang kami lakukan di M-Trade menggunakan strategi super trader, kami yang kita lakukan membaca siklus. Oke, thank you so much pertanyaannya, wonderful. Oke, terus TNDs apakah bagus beli sebelum market open? Aku sih nggak pernah kayak gitu sih ya, beli sebelum market open nggak sih ya. Dulu banget masih pemula kayak itu, aku selalu pas marketnya open. Miss, cara nemuin calon saham multi bagger lagi, takutnya dikarungin bandar entar, itu sebenarnya ya ilmu super trader. Ilmu super trader itu gunanya untuk cari saham multi bagger gitu loh ya. Tahu panjang kalau aku jelaskan di sini, dan kemarin aku ada jelasin di webinar hari Minggu. Semoga nanti kawan-kawan bisa dijelasin lagi. Yang di Trading Academy just ikutin aja. Trading Academy itu videonya aku sengaja bikin pendek-pendek biar minimal sehari kamu bisa nonton satu, atau pagi siang sore kamu harus nonton. Yang udah beli Trading Academy harus ditonton, sayang banget kalau nggak ditonton. Oke, apakah saham Indo selalu ada ritmenya? Semua market pasti ada siklusnya, bukan ritmenya. Oke, gimana dapat barang biar nggak ketinggal saat breakout? Sama aja sih, super trader diganti namanya super bandar hus.
Sido bisa buat invest, bisa, tapi justru di Mvest ini kita mau keluarin desain portfolio yang baru. Justru malah Sido tuh kita mau kasih saran nggak boleh buy lagi, tinggal ngehold aja, antara ngehold atau profit taking gitu loh. Jadi kita mungkin ngehold lah ya. Next week kita akan keluarin untuk desain portfolionya yang baru di Mvest. Oke. Cut loss apakah keharusan kalau turun, kalau trading iya, kalau investing tidak. Kalau breakdown tuh Oke. This is good question. CL apakah wajib? Kalau investing enggak. Oke. Belajar super trader udah penuh saya. I'm so sorry. Gimana nentuin R1, R2 di chartnya? Banyak question tuh terjawab di Trading Academy semua. Di Trading Academy. Nih, wah banyak nih materinya nih. Tapi videonya berapa menit nih, pendek-pendek kok. Ya, ini pendek-pendek. Oke, iya. Oke ya, yuk kita lihat dari next saham yang berikutnya yuk. Aku jadi lupa tadi mau bahas apa. Wait, BCA. Tak update nih, laporan keuangannya semester 1 2024. Pendapatan bunga bersihnya 39,9 triliun, naik 7,9% tahunan. Terus pendapatan non bunganya naik 12,4 triliun. 12,4 triliun naik 12,1%. Bagus ya. Terus PPOP-nya naik 11,2%. Data details aku akan bump nanti di channel Igoy dan juga di WA community kita ya. Di Mvest kita juga akan update. Intinya secara keseluruhan profitabilitas BCA ini meningkat, terlihat dari NIM-nya yang naik tipis. Terus cash yang dimiliki BCA untuk penyaluran kredit ini semakin terbatas meski masih di bawah standar BI ya. Jadi intinya masih oke lah. Oke, terus BBNI ada update ya. BBNI ini lagi ngegandeng Shopee buat ngerilis pay letter. Nah, terus efeknya apa? BNI bakalan dapat cara baru untuk penyaluran kredit nih, sehingga potensi kreditnya bisa lebih ekspansif. Terus, yang di TokTok ke Igoy, aku belum share chat lagi, tapi nanti aku akan share chatnya di Igoy. BRI udah dibahas di awal tadi. Cara mengetahui pergerakan smart money itu di webinar ya, webinar Super Trader, dan di Trading Academy Mtrade ada. Aku mau update beberapa berita saham dulu. Info saham, volume penjualan semen SMGR turun. SMGR turun. Kalau godnya pedot gitu, aku wong Solo. Oke. SMGR dulu namanya semen Gresik, sekarang jadi semen Indonesia. WA Community di mana? Join dong di Igoy aja, ada channelnya ya. Kalau WA Community itu khusus untuk teman-teman yang udah pernah ikut kita punya event sebenarnya. Jadi kalau ikut Mvestart, masuk ke WA Community Mvestart. Juki itu apa? Ajar konten Juki apa Juki? Post turn off comment dulu ya, sorry ya. SMGR secara teknikal loh. Ini meskipun dia SMGR sebentar ya. Meskipun tadi volume penjualannya turun 5% tahunan, 5% bulanan, 6% tahunan pada Juni 2024. Tapi catnya cakep gitu loh, valuasinya juga masih murah ya. Cakepnya sampai kapan bisa dibilang cakep? Perhatikan, cakepnya kenapa? Ya, jawab di sini. Kenapa dibilang cakep? Biar teman-teman yang lain tahu, kalau yang masih pemula gak ngerti asal wae nih. Oh, cakep besoknya merah. Nah, cakep kenapa? Karena ada pattern di sini, ada double bottom dan M-Trade dapatnya pas di bawah banget, di bottom banget ya, di 3.600 gitu. Kalau kalian ngomong 3.600, hari itu M-Trade telat, kagak telat. Naik 3% baru beli misalnya gitu. Ya, naik ini pasti 3%. Naik 3% baru beli loh. Kita kan maunya cuan 12%, cuan 20%. Jadi nunggu pantulan dong, jangan nangkep pisau jatuh. Ya, lagi membentuk base, pintar banget. Nah, sebenarnya sekarang dia tuh lagi sideways, di sini di atasnya ada sideways kecil. Dia kan jadi kurang bagus jika breakdown dari 4.000, kita bakalan caw sih di M-Trade. Tapi kalau naik di atas 4220 tuh lagi bagus gitu. Ini dobot ini dobot, ini ada istilah baru. Dobot double bottom.
Indah, thank you udah follow aku. Halo Awan, thank you buat terusnya. Yuk ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Yuk, Miss masih bisa beli SMGR nggak? M-Trade sih tinggal ngehold ya. Kita kayaknya bakalan buy lagi buat yang jangka pendek tuh kalau breakout 4220. Karena nanggung posisi sekarang. UNTR ITMG Inco sebentar, aku mau update ada beberapa berita yang menarik sih. Kamu tahu nggak Bang NISP? NISP itu fundamentally bagus juga dan sebenarnya kalau orang-orang tuh pandangannya ke BCA, BRI terus dan BMRI sebenarnya masih banyak saham-saham perbankan tuh yang menarik ya. Dan mungkin buat teman-teman pemula yang modalnya nggak terlalu gede ini sebenarnya cukup terjangkau dan patternnya tuh mirip kayak saham-saham big banks, yaitu ada NISP dan juga ada BNGA. Nah, perhatiin NISP di sini patternnya tuh mirip kan, kayak BMRI ini naiknya juga udah, ya bener ya, jangan memaksakan market. Jadi naiknya udah sekitaran 10%-an kemarin, 11% lah. Nah kalau BRI sekitar 20, kalau nggak salah 20%, sama BMRI udah naiknya kodam terus ini bentuknya double top ya. Dia potensi, ini udah breakdown, jadi potensi ada koreksi sampai level 1255. That's normal sebenarnya ya. Jadi NISP menarik kalau dia di bawah 1250. Di bawah 1250 tuh murah. BNGA gimana? Nggak murah-murah amat lah, tapi lebih murah daripada beberapa bulan yang lalu. Secara valuation nggak bisa dibilang murah sih sebenarnya, tapi mendingan lah. Yang di tok-tok ke Igoy biar bisa lihat chart, thank you banget yang di tok-tok ya. Oke, terus dan yang di Igoy terima kasih juga ya. Ini juga sama, BNGA-nya lagi double tops setelah breakout di level 1750. Jadi support di 1750 kalau mau nungguin di situ sih oke sih. Aicia technical gimana, kan saham baru IPO ya? Enggak ah. Kayak gini nggak mau. BRIS gimana? BRIS ini bank syariah. Ada yang nanya, wah kalau investasi saham di BRIS gimana ya, jangka panjang kan syariah ya, soalnya aku nyari yang syariah gitu, maunya yang syariah. Gimana syariah? Tak pikir deh dulu. Aku mau ngasih jawaban, sebenarnya BRIS ini cuma buat trading. Di Invest ada, kita mau keluarin, jadi tinggal nge-hold. Nah, ada bocoran dikit. Jadi portfolio desain Invest kita akan rilis next week ya. Nah, si BRIS ini kita buat trading aja. Kenapa? Karena kita ngelihat dia naiknya udah lumayan tinggi ya. BRIS-nya ini naiknya udah lumayan tinggi dari bottomnya. Pakai monthly aja yuk. Naiknya udah lumayan tinggi dari 2023, ini udah naik 163%. Valuation juga udah ke murah, jadi kita mau keluarin dari review buy untuk long term investing. Tapi kalau untuk trading ya ini masih oke. Gitu sih. Invest ada gathering nggak? Next week kan sekalian update portfolio, oke ya. Terus Antam. TLKM di net sell asing, perasaan BRI juga di net sell asing terus kemarin. Antam, kemarin aku ada bahas tunggu thank you Rita, tunggu retracement. Nah ini bener-bener retrace nih, turun nih si Antam. Yang di tok-tok lihat Igoy yuk ya. Jadi semangat. Nih mataku udah merah, ngantuk sebenarnya. Tapi kalau abis live nggak jadi ngantuk ya. Oke, dia bakalan turun sampai, kalau mau beli Antam sekitar 1270-an aja, 1270 sampai 1295. 1270 itu nawar pelit banget sih. 1270 sampai 1300 ya. Perbankan, aku mau update perbankan dengan aset terbesar di Indonesia. Tebak nomor 1 siapa? Tebak perbankan dengan aset terbesar di Indonesia. Balik lagi ke perbankan, random banget. Selamat malam Farid, ke Igoy biar bisa lihat chart yuk. Perbankan yang paling gede asetnya di Indonesia siapa? Bukan BRI, Bank Mandiri nomor 1 saat ini, 2163 triliun.
BRI kedua 1989 triliun, BCA yang ketiga 1444 triliun, yang keempat BBNI 1066 triliun, kelima BBTN 454 triliun, keenam BRIS atau BSI 357 triliun, kemudian yang ketujuh BNGA atau Bank CIMB 332 triliun, 8 PNLI atau Permata, 9 NISP, 10 BTPN. Thanks to my team. Oke. Call dong biar gak ngantuk. Lah malah ngantuk. Udah dibahas kemarin. Call-nya normal retracement dan masih akan ada retracement. That's just normal jangka pendek, jangka menengah masih oke. Oke, NISP ya. Dia akuisisi Bank Commonwealth, mau bahas NISP tadi jadi kelupaan, senilai 2,2 triliun dan Commonwealth ini dia tuh kuat di segmen retail dan UMKM-nya. Kalau OCBC di korporasi. Jadi dengan merger ini tuh bisa melengkapi OCBC buat bersaing memberikan layanan keuangan yang komprehensif ke depannya. Sido muncul, tadi aku barusan share di Igoy Channel. Jadi kalau kalian-kalian yang pengen gabung grup saham yang belum ikut seminar apapun itu di Igoy Channel aja sih. Kalau yang udah ikut seminar di misalkan MVest ya, Sabtu nanti kan ada MVest. Nah mau ikut gimana caranya? emvest.id _live emvst.id _live mvest.id _live daftar di situ untuk Sabtu jam 10. Oke. Sido muncul laporan keuangannya, ini penjualannya dia naik 14,53 triliun dan laba bersihnya naik 35,8% secara tahunan. Ini bagus buat Sido muncul, cuman sekali lagi secara chart udah ketinggian, jadi untuk investingnya kita agak-agak ngerem dulu sebenarnya. Oke ya, GoTo miss jadi di buyback gak? GoTo tuh udah di buyback dan udah jalan gitu. Dan kemarin kan bangun dari tidurnya ya. Nah terus hari ini gimana sih GoTo turun dikit? It's normal correction ya for GoTo ya. GoTo ini masih akan naik tapi saya tidak merekomendasikan untuk beli. Naiknya untuk mengurangi posisi aja. Lo kok mau naik kok gak disuruh beli sih? Makanya aku bilang dari awal tadi prinsipnya yang kamu perlu paham adalah tidak semua saham naik itu potensial dan tidak semua saham turun itu jelek, karena kadang ada yang bisa turunnya sementara buat naik, ada yang naik tapi abis itu naiknya tuh susah lanjut terus. Jadi kalau kamu beli pas naik itu bakalan kena di pucuk gitu loh. Nangkap nggak sih? Kalau nggak nangkep ya udahlah. Astra International banyak banget yang nanyain hari ini, yang di tok ke Igoy yuk biar bisa lihat chartnya yuk. Halo Muhawal, thank you sudah follow aku. Bluebird aku udah bahas hari ini tadi, dari pagi kita udah review di morning briefing. Bluebird potensi naik tapi likuiditasnya kecil banget gitu ya. Oke, terus likuiditas kecil artinya cocok buat yang trading kecil-kecil doang. Dan hati-hati jangan beli banyak-banyak. Banyaknya berapa sih? Banyaknya Bluebird itu kamu beli 500 juta aja udah banyak, beli 1M udah banyak. Kalau 500 juta semua belinya barengan atau 1M barengan tuh mau keluar susah banget gitu loh. Oke. Astra International sideways aja. Aku nggak mau terlalu bullish di sini karena nanti kalian jadi terlalu agresif. Dia bakalan mulai agak-agak uptrend kalau breakout dari 4640 dan confirm uptrend jika breakout dari 4800. Sementara itu M-Trade udah nyolong start, M-Fest-nya juga udah. Cuman kenapa aku nggak mau terlalu agresif di live, karena kalau di M-Fest dan di M-Trade itu kita punya murid atau kita punya user member itu udah kita educate terus, kita kasih ilmu terus. Oke, GoTo nunggu kepemilikan retailnya keluar. Enggak lah, GoTo tuh banyak investor asing loh. ASI masih bakalan turun, Cik. Gak, sideways aja dia. Sementara sampai 4380 supportnya, resistensinya 4640 di situ-situ aja. Kalau nggak mau resiko, belinya dekat 4380-an. Cara screening saham, wah ini banyak ini PR-nya nih. Screening saham nih, di screeningin M-Trade aja. Cara screening saham. Basically kita ngelihat volume dan kita ngelihat frekuensi dulu sebelum kita lihat harga. BBTN tolong dibahas. Jelas berbeda free dan berbayar. Wah, bukan gitu, bukan pelit ya. Tapi yang free itu kan aku ini random orang masuk siapa aja aku nggak ngerti. Bahaya kalau orang baru pertama kali dengar saham terus akunya agresif. Kalau di M-Trade dan M-Fest kita berani lebih
lebih agresif, lebih tegas gitu loh. BTN normal correction kalau dapat di 13.10 bagus, kalau nggak dapat 13.10, 13.40 juga oke. Kita lagi watch buat trading, buat investing juga masih menarik. Oke, terus kemudian Tugu, gimana kabarnya Tugu? Tugu bukan saham yang aku review, aku kepengen review, tapi karena ada yang nanya, asuransi Tugu Pratama Indonesia ini naik dengan volume transaksi yang cukup besar. Likuiditas saya belum cek, tim saya lebih hafal dengan likuiditas, kalau saya hafalnya harga saham. Nah, jadi untuk Tugu sendiri, ini kalau misalkan mau beli, tunggu retracement 1120 atau 1100, saham ini termasuk yang secara resiko lumayan tinggi. Oke, tadi ini dia bilang Siani, tadi kilaf masuk Wika 204. Wah, pakai kilaf dia. Besok langsung cut loss aja. Kok bisa kilaf sih? Lucu amat. 240 toh. 240 204 kan harga ini ya. Wikanya ini ya sih mau belok turun sih. Aku kasih batas 192. 192. Kalau breakdown 192 batasi resiko. Cara cek likuiditas saham, ngelihat bid over dan juga volume. Sebenarnya aku ngelihat volume juga. Nanti dibikinin konten edukasi lebih detail, tapi sebenarnya cek likuiditas tuh kita lebih detail banget tuh di Trading Academy. Oke, terus Inco kabarnya bagaimana? Inco masih downtrend aja. Harga nikelnya masih turun, jadi wait and see dulu. Oke, teman-teman, aku mau share ke kalian. Aku tahu di sini banyak yang masih pemula. Aku mau kasih beberapa hal yang penting buat kalian teman-teman pemula. Sorry, komennya aku matiin dulu. Hal penting yang perlu dilakukan oleh trader atau investor pemula. 1, kamu mesti fokus belajar baik fundamental maupun technical. Kalau aku lebih more into technical. Kenapa? Karena fundamental atau berita-berita kadang-kadang bisa di-create, dan anehnya harga saham bisa bergerak tidak sesuai dengan fundamental kadang-kadang. Misalkan result atau earnings perusahaan bagus, harga saham bisa turun kadang-kadang gitu. Jadi nggak selalu naik. Berita bagus harga saham turun, berita jelek harga saham bisa naik. Apalagi dengerin omongan di luar sana gitu ya. Jadi kamu mesti lebih fokus belajar. Oke, terus kemudian 2, jangan terlalu banyak dengerin kata-kata orang-orang yang agresif banget tanpa kasih tahu resiko. Ellen dan M-Trade ketika ngomongin saham selalu ada kasih tahu resikonya. Ini potensi naik begini, kalau turun sampai segini ini stop lossnya, selalu harus ada itu. Karena di saham, di forex, di crypto itu tidak ada satu hal pun yang namanya kepastian. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang ngomong sangat yakin sekali, hati-hati cek backgroundnya, apakah dia punya kepentingan atau enggak. Cara ngeceknya ya aku nggak tahu, mungkin cek apa dia punya perusahaan investasi atau apa, itu sebenarnya udah conflict of interest. Itu conflict of interest ya. Jadi kalau punya perusahaan investasi sebenarnya ya kalau bisa ya nggak usah ngomong ke retail tentang saham, itu nggak boleh sebenarnya, etikanya nggak boleh gitu loh. Oke ya, terus MI itu sebenarnya ya bos-bos MI yang saya ajak nge-live, mereka gak mau kalau nge-review saham secara khusus, CEO-nya tuh gak mau gitu. Terus kemudian yang ketiga, kamu jangan fokus time frame yang terlalu kecil. Kalau kamu fokusnya time frame terlalu kecil, misalkan intraday banget, scalping, itu kamu bakalan bingung banget analisisnya, bakalan bias. Terus yang cuan brokernya. Makanya broker-broker suka tuh kalau bikin lomba tradingnya yang menang yang scalping. Ya memang programnya kayak gitu, bahkan dikasih insentif khusus untuk yang trading intraday itu, mungkin dikasih fee lebih murah. Nah tapi kan repeat terus gitu loh, Nah maka dari itu kamu mesti perhatikan juga ketika kamu belajar dengan seorang, perhatikan backgroundnya dia, apakah dia ada kepentingan untuk mendapatkan komisi transaksi atau enggak, kira-kira kayak gitu. Dan sebenarnya nggak usah ngejudge orang lain sih, semua orang berhak untuk menyampaikan opininya gitu loh. Bukan salah orang lain, bukan salah influencer, bukan salah siapapun. Kalau sampai ada rugi ya salah diri sendiri. Jadi poin yang keempat adalah take
responsibility proaktif terhadap hasil investasi dan hasil tradingnya, apapun itu. Oke, terus poin yang kelima yang aku pengen sampein kalau kamu seorang trader dan investor pemula adalah pelan-pelan dulu, start small dengan modal kecil. Ada yang bilang kalau dengan modal kecil nanti nggak bisa cepat kayanya. Nah, kesalahannya adalah banyak orang mau investasi, mau trading tuh cepat kaya. Jadi hari Sabtu nanti ada webinar Investart buat teman-teman yang masih pemula untuk investasi saham. Langsung aja daftar ke imvst.id/LIVE atau live untuk mulai investasi saham. Di sini aku akan ajarin tentang strategi untuk memilih saham buat pemula dan bagaimana cara investasinya, apakah DCA bertahap, apakah dengan value investing atau dengan technical, cara long term investing gimana cocok untuk orang yang masih pemula dan kepengen bisa beli saham tanpa pusing sambil kerja, bisa sambil kerja. Langsung aja ke situ ya, yang aku pin di imvst.id/LIVE. Oke, nah untuk saham-saham batubaranya kita update di morning briefing and trade besok jam 8.15 pagi. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton live malam hari ini. Tetap semangat, jangan sampai kamu gampang kena pom-pom BD, jangan sampai gampang kena pom-pom apapun. Dan aku mau kasih satu message tentang FCA. Dengerin dulu FCA itu apa. Full call auction itu adalah kayak lelang tertutup dari bursa. Awalnya aku nggak seneng banget dengan FCA, sampai sekarang juga sebenarnya masih nggak nyaman. Tapi dulu nggak seneng banget tuh karena kasihan teman-teman retail banyak yang kena FCA. Nah, tapi belakangan aku tuh baru tahu setelah dikasih tahu ordal, dalam tanda kutip tuh ordal lah ya, dikasih tahu bahwa yang paling marah soal FCA itu sebenarnya bandar. Kenapa? Karena mereka jadi buta gitu, nggak bisa ngelihat transaksi di sini. Aku nggak anti sama saham-saham gorengan atau saham-saham yang ada market makernya, asalkan timingnya oke, asalkan timingnya pas lah, jangan sampai pas mereka distribusi atau mereka jualan baru kita masuk. Terus katanya bursa juga akan lagi menggodok program untuk market maker, untuk melegalkan dan mengatur itu. Saya nggak tahu jadinya seperti apa. Kita fokus aja pada hal yang kita bisa kontrol, kita bisa kendalikan, milih saham yang efisien, efektif. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Gitu aja malam hari ini. Gak ada Ara tuh anjingku yang di tok-tok udah nunggu Ara karena aku ngantuk. Aku mau cepet bubuk. Terima kasih semuanya. Oh, aku nanti mau buat Q&A di story aku. Tolong dijawab ya. Aku mau ngumpulin question kalian. Jadi questionnya tolong jangan question nanyain saham ini gimana, tapi questionmu tuh yang mikir gitu loh. Jangan yang ad hoc. Yang mikir tuh kayak problem kamu tuh apa? Mulai saham tuh kamu yang pernah kamu penasaran apa, atau kamu udah bukan pemula terus kamu penasaran apa. Jadi aku mau buat Q&A di story aku di Igoy. Tolong diperhatiin. Thank you semuanya. Selamat malam. Salam profit. Salam profit. Saham US turun, apakah saham Indo pasti turun? Tidak selalu. Tidak selalu. Dadah. Good night. Selamat malam. Good night. Night ya, yang di tok-tok tak matiin juga ini. Ke Igoy, follow Igoy aku, dan aku mau buat Q&A di story.